Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang bab 4 yang dengan mengambil tema kehidupan pada masa praaksara. Nah, di sini akan dibahas tentang pengertian masa praaksara dan jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tentang peran kewirausahaan dalam pembangunan Indonesia. Sebelum lanjut ke materi inti, maka seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian harus dapat menyelesaikan soal-soal latihan dari nomor 1 sampai 10. Bentuk soalnya adalah isian singkat. Sekali lagi, materi kita kali ini adalah tentang pengertian masa praaksara dan jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Oke, kita mulai. Praaksara ya, masa praaksara. Masa bisa diartikan zaman. Pra artinya adalah sebelum, aksara artinya tulisan. Kalau diartikan zaman praaksara berarti masa atau zaman manusia belum mengenal tulisan. Jadi sekali lagi, zaman praaksara adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, masa praaksara ini disebut juga masa prasejarah, disebut juga masa nirleka. Nah, masa prasejarah ini merupakan kurun waktu atau zaman pada saat manusia belum mengenal tulisan atau huruf. Praaksara sekali lagi disebut juga zaman prasejarah atau zaman nirleka. Artinya sama, zaman tidak ada tulisan. Kapan sekarang zaman praaksara berakhir? Nah, zaman praaksara berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Nah, nanti tiap-tiap negara itu akan berbeda mengakhiri masa praaksaranya. Misalnya, bangsa Mesir kuno meninggalkan zaman praaksara sekitar 4000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria dan Drapida meninggalkan zaman praaksara sekitar 3000 sebelum Masehi. Nah, sekarang kapan bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara? Nah, bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5 Masehi. Apa buktinya? Nah, bahwa pada abad ke-5 itu sudah ditemukan tulisan ya pada prasasti yang namanya Yupa di Kalimantan Timur. Tulisannya tulisan Palawa, kemudian bahasanya bahasa Sangsakerta. Nah, dengan ditemukannya prasasti pada Yupa di Kalimantan tersebut, maka berakhirlah masa praaksara di Indonesia. Jadi bangsa Indonesia mulai mengenal aksara atau tulisan. Nah, sekarang sumber utama tentang masa praaksara itu didapat dari apa? Karena tidak ada tulisan ya. Nah, sumber utama zaman praaksara adalah berupa benda berbentuk fosil dan artefak. Apa itu fosil? Nah, fosil adalah sisa makhluk hidup baik berupa binatang, tumbuhan, manusia yang telah membatu. Kemudian sekarang apa itu artefak? Artefak adalah alat-alat yang dipergunakan manusia purba. Nah, manusia purba ini adalah manusia yang hidup pada zaman praaksara atau zaman prasejarah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita bagi dulu pembagian masa praaksara. Jadi ada pembagian zaman. Pembagian zaman masa praaksara ini nanti terbagi 3. Kita bahas dulu yang ini. Yang pertama, pembagian atau periodisasi masa praaksara berdasarkan geologi. Geologi itu adalah ilmu bumi.
yaitu ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Nah, pada masa ini ada 4 masa atau ada 4 zaman, yaitu zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Mari kita bahas satu persatu. Nah, berdasarkan hal ini terjadinya bumi sampai sekarang dibagi ke dalam 4 zaman. Zaman yang tadi kita sudah sebutkan ya. Nah, yang pertama adalah zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Bumi masih sangat panas, belum ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian yang kedua adalah zaman Paleozoikum, kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Ditandai munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang belakang, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Kemudian yang berikutnya adalah zaman Mesozoikum. Mesozoikum atau zaman reptil ini ya disebutnya. Kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Disebut juga zaman reptil karena banyak hewan reptil yang hidup, termasuk dinosaurus. Yang terakhir adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Diperkirakan kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi dua, yaitu zaman tertier dan zaman kuartier. Zaman tertier atau zaman tertier, pada zaman ini sudah muncul jenis reptil besar mulai punah, dikuasai jenis reptil besar mulai punah, dikuasai hewan-hewan besar yang menyusui seperti gajah ya. Kemudian pada zaman kuartir diperkirakan 3 juta tahun yang lalu. Di sini mulai menampakkan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Nah, itu pembagian zaman secara geologis. Lalu kita bahas jenis-jenis manusia. Manusia yang hidup pada zaman praaksara disebut manusia purba. Nah, kita akan membahas jenis manusia purba yang ada di Indonesia saja, ya, tidak ya, yang di luar negeri tidak kita bahas. Nah, jenis-jenis manusia purba di Indonesia, satu adalah jenis Meganthropus paleojapanicus, yang kedua Pithecanthropus erectus, kemudian yang ketiga adalah Homo. Nah, dari hasil penelitian dan penemuan fosil oleh para ahli purbakala manusia purba banyak ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Manusia pada masa lampau telah tinggal di beberapa daerah di Pulau Jawa, di antaranya di Lembah Bengawan Solo, yaitu suatu daerah di Provinsi Jawa Tengah, dan di lembah Sungai Brantas, yaitu di Provinsi Jawa Timur. Di daerah-daerah tersebut banyak ditemukan fosil manusia purba. Di Indonesia terdapat beberapa jenis manusia purba, di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi. Jenis yang pertama adalah Meganthropus paleojapanicus. Nah, ini diartikan bahwa mega itu artinya besar, anthropus artinya manusia, paleo artinya purba, japanicus adalah manusia Jawa. Jadi Meganthropus paleojapanicus artinya manusia purba yang besar dan tertua di Pulau Jawa. Nah, manusia purba ini memiliki ciri tubuh yang kekar. Diperkirakan sebagai manusia purba yang paling tua di antara manusia purba yang lainnya. Fosil manusia purba Meganthropus paleojapanicus ditemukan dan diteliti oleh Dr. G.H.R. von Koningswald pada tahun 1936 dan 1941.
Nah, pertama kali fosil makhluk ini ditemukan di daerah Sangiran, daerah Lembah Bengawan Solo dekat Surakarta. Nah, dari yang dapat dilihat ukuran fosil itu, Meganthropus paleojapanicus berbadan besar dengan rahang besar, kening menonjol dan tulang tebal. Itulah sekilas tentang manusia Meganthropus Meganthropus paleojapanicus. Diperkirakan hidup 2 juta tahun sebelum Masehi dan hidup dengan makan tumbuh-tumbuhan. Makhluk tersebut termasuk jenis Homo habilis. Kita lanjut, manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Manusia purba ini memiliki ciri-ciri berbadan tegak dan memiliki tinggi badan antara 165 sampai 180 cm. Pithecanthropus merupakan manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia, di antaranya di Mojokerto, Kedung Trubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Pertama kali ditemukan oleh Eugene Du Bois di daerah Trinil, dekat Sungai Bengawan Solo, Surakarta pada tahun 1891. Yang berikutnya kita bahas tentang Homo. Apa arti Homo? Homo berarti manusia. Nah, manusia purba jenis ini memiliki ciri yang lebih sempurna dibandingkan dengan Meganthropus paleojapanicus dan Pithecanthropus erectus. Beberapa jenis Homo yang ditemukan di Indonesia adalah 1. Homo soloensis. Homo soloensis. Homo artinya manusia, Solo artinya suatu daerah di dekat Solo. Jadi Homo soloensis artinya manusia dari Solo. Siapa yang menemukannya? Nah, ditemukan pada tahun 1931 sampai 1934. Oleh siapa? Oleh Terhar dan Insinyur Ovenot di Ngandong, Lembah Sungai Bengawan, Solo. Ciri-ciri Homo soloensis yaitu berjalan tegak dengan tinggi badan 180 cm. Tengkoraknya lebih besar dari Pithecanthropus erectus. Kemudian yang berikutnya adalah Homo wajakensis. Homo manusia, wajak adalah nama daerah yaitu Wajak. Jadi Homo wajakensis artinya adalah manusia dari Wajak. Nah, ini ditemukan pada tahun 1889 oleh Van Redschoten di daerah Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Nah, ciri-ciri dari Homo wajakensis ini berjalan tegak dengan tinggi badan 130 sampai 210 cm. Jadi lebih besar dari Homo soloensis ya. Tengkoraknya lebih bulat. Muka tidak terlalu menjorok ke depan dan telah memiliki kemampuan membuat peralatan dari batu, tulang, dan kayu. Kemudian yang ketiga jenis-jenis Homo yaitu Homo sapiens. Artinya manusia cerdas, merupakan generasi terakhir dari manusia purba. Jadi Homo sapiens adalah manusia cerdas. Homo sapiens hidup di zaman Holosen sekitar 4.000 tahun yang lalu, memiliki ciri-ciri fisik yang sudah hampir sama dengan manusia modern saat ini. Nah, itu ya jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Untuk manusia purba yang ada di luar negeri mungkin kalian pelajari di bangku SLTA. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Nah, evaluasinya kalian mengisi titik-titik di bawah ini dengan kalimat yang tepat. Nomor 1, zaman praaksara artinya
Dua, zaman praaksara berakhir setelah manusia mengenal titik-titik. Tiga, zaman praaksara di Indonesia berakhir pada abad ke titik-titik. Yang keempat, merupakan zaman tertua, berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, bumi dalam proses pembentukan, disebut zaman titik-titik. Yang kelima, pada masa ini makhluk hidup pertama kali diperkirakan muncul, yaitu makhluk bersel satu dan tidak bertulang belakang seperti bakteri serta sejenis amfibi. Terjadi pada zaman apa? Nomor 6. Zaman ini ditandai dengan munculnya hewan-hewan reptil besar atau dinosaurus. Oleh karena itu, zaman ini disebut zaman reptil atau zaman titik-titik. 7. Zaman ini ditandai dengan munculnya Homo sapiens yang merupakan nenek moyang manusia modern saat ini. Masa ini berlangsung sekitar 20 juta tahun yang lalu. Zaman ini terjadi pada zaman titik-titik. 8. Meganthropus paleojapanicus artinya 9. Pithecanthropus erectus artinya titik-titik. Homo artinya titik-titik. Nah, itu beberapa soal yang harus kalian jawab. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang masa praaksara. Pembagian masa praaksara berdasarkan hasil budaya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.